الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ikhwanuddin rahimakumullah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita di akhirat nanti termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Dan mudah-mudahan lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, langsung saja kita akan lanjutkan kajian kita tentang insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Kalau cukup waktunya, insyaallah mudah-mudahan kita akan bahas tentang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang ujian-ujian ya, yang dihadapi oleh para sahabat ketika mereka hijrah ke Madinah ya. Ummu Salamah diantaranya, kemudian ada juga Ayyas bin Abi Rabi'ah yang hijrah bersama Umar bin Khattab, dan ada beberapa sahabat yang lain yang juga mengalami satu musibah atau satu rintangan, halangan yang mereka terima ketika mereka hijrah ke Madinah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai bab tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ya, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Madinah berangsur-angsur semakin banyak, sehingga kemudian membuat kota Mekah itu sepi ya. Maklum kota Mekah itu kecil ya, sehingga kemudian ketika banyak para sahabat yang hijrah sudah agak mulai sepi ya. Dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab dan yang lainnya juga bertanya-tanya, ini kok sepi kan begitu ya. Biasanya para sahabat itu banyak transaksi jual beli, entah itu kemudian di masjid, tapi kemudian ini sepi ya. Sehingga kemudian diketahuilah oleh mereka bahwasanya para sahabat ini telah hijrah ke Madinah ya. Maka kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang Quraisy berusaha semaksimal mungkin bagaimana kemudian mencegah orang-orang yang belum bisa hijrah agar tidak bisa keluar dari kota Mekah hijrah ke Madinah ya. Sebetulnya aneh ya, kemarin sudah saya terangkan, kalau semua para sahabat itu semuanya dibiarkan hijrah ke Madinah, tentu sudah aman, selesai masalahnya ya.
Tidak ada lagi yang mendakwahkan Islam di situ, ya kan? Tidak ada lagi yang akan mengganggu peribadatan mereka di situ. Sebetulnya enak, ya. Namun ternyata tidak demikian yang dipikir oleh Abu Jahal, ya. Yang dipikir oleh Abu Jahal, kalau nanti kemudian seluruh sahabat ini hijrah ke Madinah, Rasulullah pun berhasil hijrah ke Madinah, kemudian mereka diterima di kota Madinah, bahkan kemudian bisa mendirikan sebuah negara di Madinah, berkuasa di Madinah, itu akan memberatkan mereka, ya. Kenapa? Karena perjalanan mereka berdagang ke negeri Syam harus melewati kota Madinah, mau nggak mau, ya, harus melewati kota Madinah. Sehingga kemudian yang mereka pikir kalau nanti para sahabat itu banyak hijrah ke Madinah, otomatis kalau nanti mereka mau dagang ke Syam, kalau mereka melewati kota Madinah pasti mereka akan dicegah, ya, pasti mereka akan dihalangi, dan itu pasti akan mengurangi, mempengaruhi ekonomi mereka, karena kebanyakan ekonomi mereka dari perdagangan, dan perdagangan mereka yang paling banyak itu adalah ke negeri Syam, ya. Ini yang mereka takutkan sebetulnya, ya. Yang mereka takutkan urusan duniawi saja, ya. Kemudian khawatir kalau nanti kemudian para sahabat yang sudah hijrah ke Madinah kemudian berkuasa di kota Madinah akan menyerang kota Mekah dan menguasai kota Mekah, ya. Itu yang mereka khawatirkan. Setelah kemudian para sahabat pergi, tinggal beberapa orang saja, ya, yang tinggal di kota Mekah, termasuk Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan beberapa orang sahabat yang belum hijrah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq sebetulnya sudah beberapa kali, ya, minta izin kepada Nabi SAW untuk hijrah, baik ke Habasyah maupun ke Madinah, sudah beberapa kali, ya. Namun Nabi SAW mencegah Abu Bakar. Beliau mengatakan, la taj'al la'allallaha yaj'alu laka sahiban fayatma'u Abu Bakrin ay yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahib, ya. Beliau mengatakan, jangan wahai Abu Bakar, ya, tahan dulu. Mudah-mudahan nanti ada teman yang menemanimu hijrah. Dan Abu Bakar berharap bahwasanya nanti yang menemani beliau hijrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Subhanallah, ya. Dan Rasulullah pun demikian, ya, mencegah Abu Bakar, mudah-mudahan nanti kalau Nabi SAW hijrah, Abu Bakarlah yang menjadi teman Rasulullah SAW hijrah. Subhanallah, ya. Jadi kecintaan Nabi kepada Abu Bakar, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW ini saking kuatnya sebetulnya sampai sama-sama pengen kalau kemudian hijrah bareng berdua, ya. Bahkan sampai kemudian para ulama menyebutkan meninggalnya Abu Bakar itu karena memang sakit terus-menerus memikirkan Rasulullah SAW yang meninggal duluan. Jadi semeninggal Nabi SAW itu meninggal, Abu Bakar itu sakit terus, sakit sampai kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya beliau meninggal. Ya, para ulama menyebutkan kenapa beliau sakit, memikirkan Nabi SAW yang meninggal terlebih dahulu, sampai beliau kemudian sakit terus sampai kemudian beliau meninggal, ya. Itu saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka kemudian bersepakat untuk berkumpul, ya, berkumpul di Darun Nadwah namanya, tempat mereka bermusyawarah, ya, untuk membicarakan tentang hijrahnya para sahabat. Selain mereka nanti harus mencegah orang-orang yang belum hijrah, mereka kemudian berpikir bagaimana kemudian mencegah Islam itu sampai keluar kota Madinah, kalau bisa kemudian membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kemudian mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Mereka bersepakat untuk bertemu di Darun Nadwah kira-kira hari Kamis, ya, kira-kira hari Kamis di bulan Safar tahun keempat, ya. Jadi Kamis pagi, ya, Kamis pagi mereka ini musyawarah, ya. Kamis pagi mereka musyawarah di Darun Nadwah. Di antara mereka yang hadir di Darun Nadwah ini ada Abu Jahal bin Hisham. Nanti dia mati dalam perang Badar. Kemudian ada Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Keduanya juga nanti mati dalam perang Badar. Kemudian ada Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti masuk Islam setelah Fathu Mekah
dan Islamnya bagus. Kemudian ada Naufal bin Abdi Manaf, Tu'aimah bin Adi. Ini kedua-duanya juga mati dalam perang Badar. Ada juga Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini nanti dia juga akan masuk Islam, ya. Dan ada beberapa orang yang hadir dalam majelis tersebut, ya. Sebelum kemudian mereka masuk ke dalam Darun Nadwa, ya, di depan pintu gerbang atau di depan pintu masuk Darun Nadwa, mereka menjumpai seorang laki-laki tua, ya, menjumpai seorang laki-laki tua yang berada di depan pintu gerbang atau di depan pintu Darun Nadwa, ya. Ditanya oleh Abu Jahal, oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa kamu? Maka orang tua tersebut menjawab, Syekhun min ahli Najdin. Saya orang tua dari Najd. Saya orang tua dari Najd, ya, dari Najd. Apa keperluanmu, kata Abu Jahal dan teman-temannya? Dia bilang, saya mendengar kalian hendak musyawarah, membicarakan bagaimana strategi untuk menghentikan dakwah Muhammad, ya. Maka saya ingin ikut hadir dalam musyawarahmu. Mudah-mudahan saya bisa memberikan saran terbaik untuk kalian. Ini bahasanya orang tua tadi, ya. Bahasanya orang tua yang ada di depan pintu gedung Darun Nadwa. Darun Nadwa ini kayak gedung MPR. Kayak gedung MPR tuh, ya. Tempat permusyawaratan gitu kan. Semua orang anggota DPR kumpul di situ bicarakan, kalau ya bicarakan tentang menghalang-halangi bagaimana dakwah Nabi Sallam gitu, ya. Kalau di MPR sekarang nggak tahu bicara masalah apa itu, ya. Baik, kata orang tua demikian. Maka kemudian masuklah orang tua tadi bersama orang-orang kafir Quraisy yang lain. Maka kemudian musyawarah pun dimulai. Maka kemudian salah seorang di antara mereka yang namanya Abul Bakhtari bin Hisam, dia kemudian mengajukan satu usul. Bagaimana usul supaya menghentikan dakwah Nabi SAW? Maka dia usul, ihbisuhu fil hadid wa aghliqu alaihi baban summa tarabbasu bihi ma asaba asbahahu minas su'ara alladziina kanu qablahu Zuhaira wan Nabigha wa man madha minhum hatta ya'tiyahul maut, ya. Salah seorang dari mereka kemudian usul bagaimana menghentikan dakwah Nabi SAW. Namanya Abul Bakhtari, ya. Saya usul kita tangkap saja Muhammad, ya. Kemudian kita belenggu pakai rantai, ya. Kemudian kita masukkan dalam ruangan, kita kunci pintu, kita tunggu, kita biarkan saja sampai dia mengalami orang-orang yang sebelum kita dulu. Namanya, ya, ini orang-orang dulu yang mereka perlakuan seperti itu, ya. Namanya Zuhaira dan Nabigha. Biarkan saja sampai dia nanti mati. Ya. Ini usulannya Abul Bakhtari, ya. Kemudian usulan ini ditimpali sama orang tua tadi, orang tua yang berdiri di depan pintu gerbang MPR tadi, ya, di depan MPR. Maka orang tua tadi bilang, saya nggak setuju, ya, la wallahi ma hadza lakum bi ra'yin. Saya nggak setuju dengan pendapat ini. Wallahi la in habastumuhu kama taquluna la yakhrujanna amruhu min wara'il bab alladhi aghlaqtum dunahu ila ashabih, ya. Saya nggak setuju dengan pendapat ini. Jadi ini saya ceritakan, saya bacakan detail kisah hijrahnya Nabi SAW, ya. Saya nggak langsung ceritakan, tapi saya mau bacakan supaya supaya enak, supaya seru. Kalau saya langsung cerita nanti nggak seru, ya kan. Saya bacakan riwayatnya, saya bacakan ininya supaya lebih seru ceritanya, ya. Tapi saya nggak setuju dengan pendapatmu. Kalau nanti orang ini kamu tangkap, kamu kunci, kamu masukkan dalam kamar, nanti sahabat-sahabatnya mencari dia, kemudian menemukan dia, kemudian mengeluarkan dia, kemudian mereka menuntut balas dan mengumpulkan para sahabatnya yang lain, kemudian menyerang kalian. Menurut saya ini bukan pendapat yang bagus, kata orang tua tadi, ya. Cobalah cari pendapat yang lain, ya. Kemudian
ngacung lagi pendapat yang lain. Tsumma qailun minhum, ngacung lagi orang lain. Saya punya pendapat, nukhrijuhu min baini adhurina fananfihi min biladina fa idza ukhrija anna fa wallahi ma nubali aina dhahab wala haitsu waqa'a wa ta'udu lana wihdatuna wa ulfatuna kama kanat. Nah, ini usulan yang kedua, ya, usulan orang yang kedua, ya, enggak disebutkan namanya. Saya usul, kita usir saja Muhammad dari tempat kita ini. Terserah dia mau pergi kemana, ya. Yang penting dia nggak ada di tengah-tengah kita. Kita nggak usah peduli sama dia. Biarin saja, ya. Toh kalau dia sudah nggak ada, enak. Kita nggak ada yang ganggu dakwah kita. Ya. Ini usulan yang kedua. Usulan yang kedua ini pun ditimpali sama orang tua tadi, ya. Orang tua yang berdiri di depan pintu gedung MPR DPR tadi, ya. Saya nggak setuju dengan pendapat yang kedua ini. Kalau kita usir dia, kemudian dia tinggal di suatu negeri atau satu tempat yang lain, orang ini omongannya manis, bahasanya begitu disebutkan, ya. Orang ini omongannya indah. Kalau dia ngomong, nanti orang banyak yang mengikuti dia. Kalau kemudian nanti dia pindah ke satu tempat, dia kemudian mendakwakan Islam di situ, kemudian banyak orang yang menerima Islam di situ, kemudian dia kumpulkan kekuatan dari situ, kemudian menyerang kita. Enggak bagus menurut saya, ya. Ini usulan yang enggak bagus menurut saya, ya. Coba usulan yang lain, ya. Coba usul yang lain, ya. Maka kemudian Abu Jahal bin Hisham usul, ya. Abu Jahal bin Hisham usul, ya. Wallahi inna li fihi la ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Qalu ma huwa ya Abul Hakam. Saya punya usul, kata Abu Jahal. Yang saya yakin usulan saya ini usulan yang paling bagus di antara usulan-usulan kalian, kata Abu Jahal, ya. Apa pendapatmu wahai Abu Jahal? Saya punya pendapat begini, ya. Ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan saban jadidan nasiban wasitan fina thumma nu'ti kulla fatan minhum sayfan sariman thumma ya'madu ilaihi fayadribuhu biha darbatan rajulin wahidin fayaqtuluhu fanastariha minhu. Kita kumpulkan para pemuda-pemuda yang yang kuat, yang tangkas, ya, yang gagah. Kemudian semua pemuda tadi itu kita kasih pedang satu persatu, ya. Kemudian serempak mereka menyerang Muhammad di rumahnya, kemudian membunuh Muhammad secara beramai-ramai. Kalau nanti Muhammad atau keluarganya Muhammad atau temannya Muhammad minta ganti diat, tidak bisa. Kenapa? Pembunuhannya pembunuhan massal. Siapa yang mau dimintai pertanggungjawaban, kan begitu, ya? Siapa yang mau dimintai diat? Nggak ada yang minta diat. Kalau toh nanti mereka minta, ya kita urunan saja, ya. Kita patungan saja, enak, ya kan? Kita bayar, selesai urusan. Kata orang tua yang berdiri di depan pintu apa tadi? MPR tadi, saya setuju dengan pendapat ini, ya. Ini pendapat yang bagus menurut saya, ya. Ini kisahnya, ya. Orang tua tadi itu tidak lain adalah iblis, ya. Orang tua tadi tidak lain adalah iblis yang menjelma menjadi orang tua, ya. Bisa iblis menjelma menjadi manusia, bisa, ya. Bisa, sebagaimana malaikat juga bisa menjelma menjadi manusia, ya. Bisa, ya. Namun kisah ini sebagian ada yang mendhaifkan, sebagian, ya. Namun kisah ini banyak dinukil oleh para ahli sejarah. Di antaranya adalah Ibnu Hisham dinukil kisah ini. Kemudian dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad juga ditulis kisah ini. Namun memang kisah ini ketika ditulis oleh Ibnu Sa'ad, ditulis oleh Ibnu Hisham, tidak disebutkan rawinya, tidak disebutkan periwayatannya, sehingga sebagian ulama kemudian mendhaifkan hadis ini. Tapi tidak ada masalah, ya. Dalam sirah kita nggak bisa hanya berlandaskan pada hadis yang sahih saja. Hadis dhaif pun bisa dipakai untuk menjadi penguat, ya, kisah-kisah yang ada, ya. Sebab turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang musyawarah mereka, dan ayat itu sesuai dengan musyawarah mereka, ya. Ayatnya sebagaimana yang sudah kita sering dengar, yaitu surat
Al-Anfal ya, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ya. Ingatlah ketika mereka membuat makar kepadamu orang-orang kafir itu liyusbituka, untuk menangkapmu. Sama kan? Itu usulannya Abu Bukturi tadi. Ditaruh di kamar, dirantai, dikunci kamarnya. Sama dengan mempenjarakan. Sama ya kan? Penjara juga demikian, meskipun nggak dirantai tangannya, tapi gemboknya gembok pintu pintu selnya digembok ya kan, sama aja di penjara namanya ya kan. Kemudian yang kedua au yaqtuluk atau membunuhmu, sama Abu Jahal punya usul membunuh. Au yukhrijuk, sama usulan yang kedua tadi supaya mengusir Nabi SAW. Jadi 3 usulan itu termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini untuk memperkuat ayat ini bahwasanya ada musyawarah tentang ayat ini. Apa maksudnya? Ayat ini kan menjelaskan makar orang kafir, nangkep, ngusir, bunuh. Nah, sementara musyawarahnya tadi tangkap, usir, bunuh. Ya, meskipun kisah ini dhaif, tapi itu menjadi penguat ayat ini. Ya, paham maksudnya ya? Ini penguat ayat ini. Dan memang inilah rata-rata usahanya orang kafir ya. Usaha pamungkasnya orang kafir itu ini. Tangkap, usir, bunuh. Nah, 3M, mengusir, menangkap, membunuh. 3M ya. Memakai masker ya. Makan, tidur, tidur, makan, masker ya. Wallahu a'lam. Ini 3M ya. Membunuh, mengusir, menangkap. Orang kafir itu demikian ya. Itu kisahnya ya. Kemudian kisah selanjutnya adalah Nabi SAW pun diberitahukan ya, ibtila'ullahi ta'ala Rasulullah SAW bi amrin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kabar kepada Nabi SAW tentang musyawarahnya orang Quraisy tadi ya, melalui malaikat Jibril tentunya ya. Dan inilah yang terjadi, semua nabi yang mengalami demikian. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Kami jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan jin dan manusia, yang mereka jin manusia dan jin jin setan ini saling mewahyukan satu dengan yang satu ya, saling ngasih usul satu dengan yang satunya. Tadi orang tua itu setan dari kalangan iblis, Abu Jahal setan dari kalangan manusia, saling memberikan usul, saling menguatkan, saling mewahyukan satu dengan yang satunya. Masya Allah ya. Jadi gitu campur tangannya iblis, dia dikasih wahyu sama dia ya. Ketika rapat itu dikasih wahyu dalam otaknya, gini caranya menghentikan Islam, caranya begini. Tahu-tahu muncul wahyunya di otaknya muncul. Caranya menghentikan kajian itu begini, caranya menghentikan dakwah itu begini. Tahu-tahu dapat wahyu. Wahyunya dari setan tadi itu ya, yang ikut rapat. Ya. Mesti kalau rapatnya itu membicarakan memerangi Islam, pasti setan ikut hadir di situ ya, entah kelihatan atau nggak kelihatan, entah dia menjelma menjadi manusia, yang jelas pasti dia mewahyukan mengasih usul ya, melalui orang-orang yang rapat tadi itu, sehingga usulannya kayaknya usulan yang bagus-bagus memang ya kan, karena memang mendapat wahyu dari setan tadi ketika mereka musyawarah tadi untuk memerangi Islam ya. Tapi makar mereka tetap masih di bawah makar Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkurunaha wa yamkuru wallahu khairul makirin ya. Mereka membuat makar, tapi sebaik-baik pembuat makar itu Allah Subhanahu wa taala. Silakan saja mereka rapat secapek-capeknya membuat makar terhadap umat Islam, tapi umat Islam pasti akan diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian begitu Nabi SAW diberikan kabar, maka kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ya, diperintahkan untuk hijrah.
Maka kemudian pertama kali begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk hijrah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ayat yang kemudian menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan perintah untuk hijrah adalah dalam surat Al-Isra ayat 80, ya, ayat 80, yaitu akhrijni sidqin wa Al-Isra ayat 80, ya, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, itu ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu ayat yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan untuk hijrah, Maka kemudian beliau pergi ke tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, di sini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa sering main ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq tiap hari, pagi sore, ya, sering main, ya. Walam yamurra alaina yaumun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafa fin nahar bukratan wa asyiyatan, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menurut Aisyah sering main ke rumahnya Abu Bakar pagi sore tiap hari, ya, tiap hari untuk membicarakan masalah din, untuk membicarakan masalah dakwah. Boleh tiap hari ketemu membicarakan masalah dakwah, boleh tiap hari, ya. Tapi kalau tiap hari membicarakan urusan penggawaian, urusan kerjaan, urusan enggak usah, ya kan, enggak boleh, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan zurghibban tazdat hubban, kunjungilah jarang-jarang, itu akan menambah kecintaan, ya. Jadi jarang-jarang main sama ikhwan, begitu, ya. Tapi kalau tiap hari itu membicarakan masalah din, boleh-boleh saja, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau urusannya kerjaan, urusan umahat, urusan apa, ya kan, dan sebagainya, lebih baik jangan tiap hari, ya. Kadang-kadang boseni, ya kan, kadang-kadang, ya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, qala qailun li Abi Bakrin, ada orang yang mengatakan pada Abu Bakar, yakni Asma binti Abi Bakar, ya. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tahu-tahu datang, biasanya kan pagi sore, ya kan, datang. Tahu-tahu Nabi sallam ini datang siang hari ketika waktu qailulah, ya, ketika waktu qailulah. Datang mutaqanni'an itu menutup kepalanya dengan surban, ya. Jadi kepalanya ditutup, mukanya ditutup. Dan enggak biasanya Nabi seperti itu, enggak biasanya datang siang, enggak biasanya datang dengan menutup wajahnya dengan surban. Biasanya pagi sore dengan tidak menutup kepalanya dan wajahnya dengan surban. Ini tahu-tahu siang hari datang, ya, kemudian menutup muka dan kepalanya. Faja'a fasta'dana fa'udina lahu fadakhala. Kemudian minta izin, kemudian masuk ke rumahnya Abu Bakar, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakan kepada Abu Bakar, akhrij man 'indak. Wahai Abu Bakar, suruh keluar orang yang ada dalam rumahmu. Maka Abu Bakar mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, faqala Abu Bakar innamahum ahluk, ya Rasulullah, orang yang ada dalam rumah ini adalah keluargamu, yaitu Asma dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, fa inni qad udina li fil khuruji wal hijrah. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah as-suhbah, faqala Rasulullah as-suhbah, ya. Nabi sallallahu mengatakan pada Abu Bakar, sungguh aku telah diperintahkan, diizinkan untuk keluar untuk hijrah. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya diperintahkan untuk menemanimu? Iya, engkau diperintahkan untuk menemaniku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu
Abu Bakar As-Siddiq, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa ra'aitu Abu Bakrin yabki wa ma kuntu ahsabu anna ahadan yabki minal farah hatta ra'aitu Abu Bakrin yawma idin yabki minal farah, ya. Saya enggak pernah melihat orang yang menangis karena gembiranya kecuali saya melihat Abu Bakar itu menangis saking gembiranya. Dapat berita bahwasanya dia akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Jadi begitu mendengar, wahai Abu Bakar, kamu menemani saya, langsung Abu Bakar menangis. Menangisnya karena apa? Menangisnya saking gembiranya. Padahal perjalanan hijrah bersama Nabi itu perjalanan hijrah yang paling berisiko tinggi. Iya kan? Jelas. Kenapa? Karena orang kafir bersepakat untuk membunuh Nabi. Kalau Abu Bakar kemudian menemani Nabi, jelas risikonya pasti mati. Tapi Abu Bakar As-Siddiq justru malah apa? Gembiranya luar biasa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu buktinya. Kalau kecintaan pada Nabi, kecintaan pada perjuangan, kecintaan sama Islam itu sudah nggak mikir mati sudah, ya. Sudah nggak dipikir yang namanya mati itu, ya. Sudah nggak dipikir lagi namanya dunia itu. Yang dipikir adalah kecintaan kepada Nabi, membela dinul Islam, selesai sudah urusan, ya. Urusan mati belakangan, urusan harta itu belakangan, urusan dunia itu belakangan. Yang penting apa? Bela Nabi dulu, ya. Bela Islam dulu. Nah, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, indi naqatan qad kuntu a'dattuhuma lil khuruj." Ya Rasulullah, saya punya 2 unta yang sudah saya persiapkan untuk hijrah. Ya. Maka fakhud ihda rahilatayya hataini. Ambillah salah satu ya Rasulullah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaman, ya. Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Tidak wahai Abu Bakar, berapa? Saya akan ganti." "Tidak ya Rasulullah, ini untuk Anda." "Tidak, ya. Saya mau bayar." Akhirnya apa? Unta itu dibayar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi itu kita tahu sifatnya Nabi, ya, enggak pernah nolak hadiah. Itu sifatnya Nabi sudah, ya. Kalau Nabi dikasih nggak pernah ditolak sama orang. Kalau dikasih orang nggak pernah nolak Nabi SAW. Dikasih baju diterima, dikasih roti diterima, dikasih susu diterima, dikasih daging diterima. Pokoknya Nabi nggak pernah nolak hadiah. Tapi kali ini dikasih hadiah sama Abu Bakar, unta, suruh pakai untuk hijrah. Nabi nggak mau. Maunya Nabi apa? Beli. Kenapa demikian? Karena Nabi tahu bahwasanya hijrah ini amalan yang besar. Hijrah ini ibadah yang besar. Maka beliau pengen amalan yang besar, ibadah yang besar ini beliau dengan tenaganya sendiri, dengan biayanya sendiri. Nah, begitu mestinya, ya kan? Kalau amalan besar, pengen umroh, pengen haji, ya bayar dewi. Ojo ngenteni gratisan, ya kan? Kalau bisa ya biaya sendiri, nyelengi biaya sendiri. Ya, pengen jihad umpama, ya kan? Pergi ke Palestina dan sebagainya. Kalau bisa, ya kan? Ngumpulin dana sendiri, perangkat sendiri, ya, cari duit sendiri, itu lebih afdol, ya kan? Begitu. Daripada kemudian jagakno orang lain, ya, begitu ya. Maka Nabi SAW karena ini urusan besar, ini amalan ibadah yang besar, maka Nabi SAW apa? Pengen dengan biayanya sendiri, ya, tidak mau kemudian itu dikasih sehingga kemudian pahala orang yang ngasih double, ya kan? Pahala orang yang ngasih double, ya, dia dapat pahala sendiri, dapat pahala juga yang sama dengan orang yang dikasih, ya. Karena orang yang ngasih untuk kebaikan dia dapat pahala plus pahala orang yang mengerjakan amal kebaikan tersebut, ya. Antum umpama ngasih saya sepeda motor umpama, saya pakai kemana-mana sepeda motor itu untuk dakwah kah, untuk ini dan sebagainya. Setiap saya kali pakai itu, antum dapat pahalanya, ya kan? Jangankan seperti itu, hanya kemudian menjadi perantara, penunjuk orang kepada kebaikan sekalipun, antum akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala yang kita lakukan, ya. Nah, ini kalau kemudian Abu Bakar memberikan onta Nabi SAW, beliau dapat 2 pahala, ya kan? Maka Nabi SAW biaya sendiri, ya. Maka kemudian
Nabi SAW kemudian menyewa seorang penunjuk jalan namanya Uraikid ya, karena beliau ini paham kota Madinah, paham jalan menuju ke Madinah, sehingga kemudian bukan jalan yang biasanya tentu ya, sebab ini perjalanan hijrah berisiko tinggi, nggak mungkin orang-orang kafir tidak akan mencegah perjalanan tersebut, nggak mungkin orang-orang kafir juga nggak akan mencari Nabi SAW, pasti orang-orang kafir akan mengejar Nabi. Maka dari itulah kemudian Nabi SAW menyewa seorang penunjuk jalan. Orangnya kafir ya, penunjuk jalan. Tapi orang ini dalam pergaulan sehari-hari memang orang yang sudah terpercaya baik orangnya, sudah terpercaya amanah orangnya, dan itu Nabi SAW sudah tahu betul. Abu Bakar sudah tahu betul orang itu. Maka hukumnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja muamalah dengan orang kafir, minta tolong dengan orang kafir. Kalau kita tahu orang kafir ini memang orangnya amanah, ya tentu adalah orang kafir amanah, tentu ada juga orang mukmin yang enggak amanah, tentu juga ada ya kan. Wa min ahlil kitabi man inta'manhu biqintarin yu'addi ilaihi wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addi ilaihi, ya kan. Ada orang kafir, ada orang ahlul kitab itu yang dikasih satu kintor, satu harta yang banyak dia amanah. Ada juga satu orang mukmin yang dikasih satu dinar saja dia enggak amanah, ya kan. Ada juga demikian ya. Ada juga demikian. Orang ini amanah, maka kemudian diminta oleh Nabi dan Abu Bakar untuk kemudian menjadi penunjuk jalan. Ya. Kemudian di sini disebutkan ada sebuah tanakut gharib, ada sebuah kontradiksi yang aneh. Ya. Kontradiksi yang aneh. Kontradiksinya apa? Orang-orang kafir Quraisy ini ya masih menitipkan barang-barangnya kepada Nabi SAW ya. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, nanti disebutkan ya, dikasih catatan, tolong barang ini kembalikan ke sini, tolong barang ini kembalikan ke fulan, barang ini kembalikan ke fulan, sampai habis. Dan Ali membagikan itu kurang lebih hampir 3 hari. Bisa dibayangkan betapa banyak barang yang dititipkan kepada Nabi SAW. Terjadi kontradiksi. Kontradiksinya bagaimana? Mereka bilang Nabi SAW ini pendusta. Mereka bilang Nabi SAW ini majnun, orang gila. Mereka bilang Nabi SAW ini tukang syair. Tapi mereka nitip barangnya kepada Nabi SAW. Ya, aneh kan? Kamu ini pendusta, kamu ini pembohong, kamu ini tukang sihir, gila. Aku titip HP ku nang awakmu. Aneh enggak? Aneh ya kan? Siapa yang gila sebetulnya ya? Oh niku bujukan kok niku. Aku titip barangku nang awakmu. Lho aneh. Oh, antum menuduh saya pembohong, antum menuduh saya ini orang gila, majnun, antum titip barang ke saya. Aneh. Ya. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang kafir. Numpuk barangnya di rumah Nabi SAW ya. Numpuk barangnya itu di rumah Nabi SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqul fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 33 ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqul ya. Sungguh kami mengetahui ya bahwasanya Muhammad atau Nabi SAW, kamu itu bersedih dengan orang-orang yang mendustakanmu ya. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu ya. Walakinnadz dhalimina bi ayatillahi yajhadun, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah bilang, mereka itu enggak mendustakan kamu wahai Muhammad. Mereka itu cuman mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ya itu tadi buktinya, masih nitip barang. Aneh ya? Nabi diperangi, Nabi dicaci maki, para sahabat diperangi, disiksa, nitip barang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlaknya Nabi, subhanallah, saya bilang ya, kita bilang bahwasanya subhanallah, luar biasanya akhlaknya Nabi ini. Sudah dicaci maki, sudah dibilang pendusta, sudah dibilang orang gila, sudah dimusuhi, orang nitip barang ke dia diterima. Ada enggak kita yang kayak gitu? Enggak ada. Enggak ada. Wenake ya kan, gendeng apa aku nerimo ya kan? Soro-soro
njogo barangmu, kon ngarani aku wong gendeng kok kon nitip barang nang aku. Enggak mungkin kita terima, enggak mungkin. Manusia kita enggak mungkin. Tapi itulah akhlak Nabi yang enggak akan mungkin dilampaui oleh manusia. Akhlak Nabi yang enggak mungkin akan bisa ditiru oleh manusia, enggak mungkin ya. Manusia bisa meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Al-azim, al-azim itu kan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin disamai oleh makhluk. Berarti kalau Nabi kita mempunyai sifat al-azim, berarti akhlaknya Nabi enggak akan mungkin disamai oleh makhluk ya. Kayak begini nih, nggak mungkin orang bisa kayak begini nih ya. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW tadi rapat itu mereka sudah sepakat ya. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi SAW pada hari itu juga ya. Itu hari Kamis ya. Itu hari Kamis mereka rapat ya. Mereka berencana kemudian Kamis malamnya membunuh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW itu sudah berniat untuk kemudian malam hari setelah mendapatkan kabar itu beliau ingin keluar ya. Beliau ingin hijrah, beliau ingin keluar dari kota Mekah. Beliau ingin keluar, sudah punya rencana demikian ya. Malamnya mau keluar, siangnya sudah dapat kabar dari malaikat Jibril, malamnya beliau ingin keluar. Namun ketika beliau ingin keluar, di depan rumah beliau sudah dikepung oleh pemuda-pemuda tadi yang diminta sama Abu Jahal tadi. Mereka sudah kumpul di depan pintu rumah Nabi SAW. Abu Jahal yang hadir juga, Abu Jahal di rumah itu hadir juga, di depan pintu hadir juga ya. Dia memberikan khutbah. Bahasanya begitu ya. Memberikan khutbah kepada pemuda-pemuda tadi yang ada di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan yaz'umu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukal arabi wal ajam summa buistum min ba'di mautikum faju'ilat lakum jinanun ka jinanil urdun wa illam taf'alu kana lahu fikum dabhun summa buistum min ba'di mautikum summa ju'ilat lakum narun tuhrakuna fiha. Abu Jahal bilang begini, Muhammad telah menyampaikan kepada kalian ya, menganggap bahwasanya meyakini barang siapa yang mengikutinya di antara kalian akan menjadi raja di Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian. Kemudian kalian akan diberikan surga seperti surga di Urdun. Namun kalau kalian tidak mau mengikuti Muhammad, maka mereka akan datang dengan penyembelihan. Summa buistum min ba'di mautikum, kemudian kalian akan dibangkitkan dari kematian kalian. Summa ju'ilat lakum nar, kemudian kalian akan dibakar oleh api. Itu katanya Abu Jahal ya. Itu kata Abu Jahal. Maka Nabi SAW ya, yang berada di rumah itu kan, di rumah Nabi ada Ali ya, ada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu di rumah beliau. Maka kemudian Nabi berpesan kepada Abi Thalib, nam ala firashi wa tasajja bi burdi hadzal khadrami al akhdar fa inni lan yakhlusa ilaika syai'un takrahuhu minhum. Wahai Ali, nam ala firashi, kamu malam ini tidur di kasur saya. Wa tasajja bi burdi hadzal khadrami al akhdar, kamu pakai selimut saya yang warna hijau dari Hadrami. Hadrami itu dari Yaman sana ya. Jadi beliau punya selimut warna hijau dari Yaman, disuruh pakai sama Ali. Pakai ini wahai Ali ya. Nah, kata Nabi sallam, sesungguhnya ya, orang-orang yang ingin mencelakakan kamu ya, tidak akan bisa mencelakakan kamu insyaallah ya. Maka kemudian Nabi SAW ketika melihat orang-orang sudah berkumpul di rumah Nabi SAW, maka Nabi SAW keluar ya, melalui pintu di depan rumahnya
pintu depan rumah beliau, sambil kemudian beliau membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, Nabi keluar baca surat Yasin. Ini memang malam Jumat, ya kan? Memang malam Jumat ini, malam ini kan, malam Jumat. Sehingga memang akhirnya Yasin ini menjadi sakral malam Jumat, ya, menjadi sakral malam Jumat, ya. Sehingga menjadi istilah malam Jumat Yasinan. Ya. Salah satu apa namanya ini keutamaannya, bukan keutamaan ya mungkin ya. Ya salah satu yang dibaca oleh Nabi ketika beliau hijrah, ya. Beliau kemudian ambil pasir sambil baca ayat ini, ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya. Dan kami menjadikan di depan mereka itu tutup, di belakang mereka itu tutup, ya kan? Min sadda wa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kemudian kami liputi penglihatan mereka dan mereka tidak melihat. Ya, sambil bawa pasir, ya, sambil kemudian pasir itu dilemparkan ke orang-orang yang di depan rumah tadi. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Lempar pasirnya, ya, nggak ketok. Semua orang yang ada di depan tadi nggak kelihatan, Nabi SAW keluar. Wallahu a'lam bishawab. Apa memang ini keutamaannya apa? Wallahu a'lam bishawab, ya. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Ojo ditiru ya. Ana wong nagih utang njupuk pasir wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Gak ketok metu. Sing nagih gak elu, ya kan. Tidak demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini salah satu keutamaan surat Yasin atau wallahu a'lam. Tapi bisa jadi demikian, bisa jadi dalam keadaan kita terdesak, kita baca ayat yang mungkin sesuai dengan keadaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, maka dengan ayat itu menjadi perantara kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian, ya. Kita dikejar-kejar oleh musuh, padahal kita ini enggak bersalah. Kita dalam memperjuangkan dinul Islam, umpama kan dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kemudian membaca ayat ini, umpama, bisa jadi demikian. Bisa jadi demikian. Zaman dulu itu sudah pernah ada cerita zaman dulu pada zaman apa namanya orde baru, ya, orde lama. Nah, orde lama. Para ulama dulu, para ustadz dulu yang kemudian mereka ini dikejar-kejar karena mereka menolak asas tunggal, memperjuangkan syariat Islam. Itu ada kisah salah seorang ustadz, ya, yang rumahnya dikepung, hendak ditangkap. Kemudian dia pakai apa namanya anduk, pakai celana training, pakai kaos. Kemudian dia keluar membaca surat Yasin ini, ya, keluar baca surat Yasin ini sambil jogging, ya, sambil jogging. Maka apa namanya tentara yang mengepung rumah beliau itu nggak lihat beliau, nggak kelihatan, beliau keluar nggak kelihatan, ya. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Beliau pernah berpengalaman baca surat ini ketika beliau dikepung rumahnya, kemudian beliau lolos jogging, nggak kelihatan. Bisa jadi demikian, ya. Bisa jadi demikian. Kalau dalam keadaan terdesak, kita yakin demikian bisa, insya Allah, ya. Tapi kalau kemudian ya dikejar-kejar debt collector, ya kan, supaya nggak kelihatan ambil pasir baca surat Yasin ini, ya wallahu alam. Malah ngamuk mungkin orangnya, ya kan. Lapo sawat nyawat pasir, ya kan. Baik. Maka kemudian Nabi SAW pun keluar dari rumahnya menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq, ya. Orang-orang yang ada di depan di depan pintu tadi itu mereka enggak melihat Nabi SAW keluar. Ada salah seorang lewat,
lewat. Ada salah seorang lewat. Orang ini lewat, kemudian ditanya orang ini bertanya kepada Abu Jahal dan para tentaranya tadi, ngapain kamu di sini? Mereka bilang, kami nunggu Muhammad, kami mau bunuh Muhammad. Ya. Orang itu bilang apa? Muhammad sudah pergi. Ya. Muhammad sudah pergi. Barusan lewat Muhammad. Ya. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Muhammad tadi itu ngambil pasir, dilemparkan ke kepala kalian. Kemudian Muhammad pergi. Sekarang sudah tidak ada orangnya. Sudah pergi ke rumahnya Abu Bakar, menuju ke rumahnya Abu Bakar. Kata orang ini yang papasan sama, dia nggak percaya. Dia nggak percaya. Mereka nggak percaya. Dia tunggu. Dia intip di di rumahnya itu. Oh ada Rasulullah SAW masih tidur di situ. Padahal itu Ali bin Abi Thalib, ya kan? Padahal itu Ali. Dan ini juga keberanian yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib, ya kan? Menggantikan posisi tidurnya Nabi SAW, padahal itu berisiko mati, ya kan? Luar biasa. Pokoknya demi Rasulullah SAW, para sahabat ini nggak mikirin yang namanya mati sudah, ya. Mati itu sudah urusan belakangan, yang demi membela Nabi SAW. Sampai kemudian pagi hari. Begitu pagi hari mereka mereka megang megang rambutnya. Pasir tok rambutnya. Pasir semua rambutnya. Masuk ke kamarnya Nabi SAW, sudah nggak ada Nabi SAW. Ya, sudah nggak ada Nabi SAW. Mereka langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW sudah pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq malam hari itu juga. Kemudian Nabi SAW keluar melalui jauhah li Abi Bakrin fi dhahri baitihi hatta la yarahu ma'ahadun. Jadi beliau bersama Abu Bakar ini keluar dari kayak jendela yang dibikin di belakang rumah untuk keluar. Subhanallah. Abu Bakar sudah mempersiapkan segalanya ternyata, ya. Abu Bakar sudah mempersiapkan onta. Abu Bakar sudah mempersiapkan pintu rahasia. Jadi depan pintu rumah itu orang melihat Abu Bakar belum keluar. Tapi Abu Bakar sudah keluar dari belakang yang sudah dibikin sendiri oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, subhanallah, ya. Abu Bakar As-Siddiq sudah pintu rahasia sudah dibikin. Ya. Nah, ini masuk akal ini, ya. Masuk akal melalui pintu rahasia ini, masuk akal, ya kan? Enggak ada yang tahu, ya kan? Baik. Kemudian pergilah Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Nabi SAW pergi, ya, meninggalkan kota Mekah, maka Nabi SAW pun memandang ke arah kota Mekah, ya, sambil beliau mengatakan apa? Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Ya, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kamu wahai Mekah la khairu ardillah, kamu adalah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau sebaik-baik bumi Allah yang aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak diusir darimu ma kharajtu, niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu, dari kota Mekah maksudnya, ya. Ini perkataan Nabi SAW ketika beliau sudah mau pergi melihat kota Mekah, ya. Demi Allah, engkau wahai Mekah, engkau negeri yang paling baik di bumi Allah Subhanahu wa taala. Engkau bumi yang paling baik di antara bumi Allah Subhanahu wa taala, dan engkau adalah bumi yang paling aku cintai, ya. Di antara bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena aku diusir, aku enggak akan pernah keluar darimu, dari kota Mekah. Subhanallah, ya. Wajar orang mencintai tanah kelahirannya, itu wajar, ya kan? Apalagi ini kota Mekah, ya kan, penuh dengan keutamaan, ya. Di antara kita saja mungkin demikianlah. Kalau kita ini mau pergi, ya, pindah kampung, ya kan, mestilah kita masih merasa berat meninggalkan kampung halaman kita, ya kan. Bahkan orang-orang tua kita kalau diajak pergi itu dari kampungnya itu kadang-kadang nggak mau, ya kan. Enak nang deso, ya kan. Orang-orang tua kan gitu, ya, diajak anak nang Jakarta, gak wis enak nang deso, ya kan. Enak nang deso, tentrem mati nang deso wis gak apa-apa, daripada nang Jakarta nang kota wis gak wis
enakan di kampung halaman. Nah, itu memang demikianlah watak manusiawinya demikian ya, mencintai kampung halamannya ya. Berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan membawa bekal yang disiapkan oleh Asma bin Abu Bakar As-Siddiq ya. Asma itu memang mempersiapkan bekal Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun karena memang bekal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup banyak sehingga kemudian tidak cukup untuk untuk mengikat tali, untuk mengikat barang makanan tadi itu, maka kemudian Asma pun mengeluarkan nikotoh kayak semacam sabuk yang biasa dipakai kalau orang wanita berjalan, itu jubahnya diangkat kemudian diikat, paham maksudnya? Kalau laki-laki kan begini ya, kalau laki-laki supaya geraknya mudah gitu, paham maksudnya? Supaya tandang gawe ini enak. Nah, kalau perempuan pada zaman dulu karena jubahnya panjang itu diangkat. Nah, kan biasanya kalau di rumah kan begitu ya. Dasarnya dilempit begini. Ya, paham lah kita orang ya kan. Diangkat, dilempit supaya apa? Bisa gerak kan begitu, karena dasarnya kepanjangan kan begitu ya. Asma demikian juga ya. Dia biasa kalau gerak itu diangkat kemudian diikat pakai tali. Nah, tali itulah yang kemudian diikat membawa bekalnya Abu Bakar bersama bekalnya Nabi SAW. Berhubung satu tali itu nggak cukup, maka kemudian dibelah jadi dua. Dibelah jadi dua talinya tadi, ya. Dibelah jadi dua, ya. Makanya kemudian beliau terkenal dengan perempuan yang mempunyai dua tali ikat pinggang. Dunakotain, ya. Dunakotain, ya. Orang yang mempunyai dua tali ikat pinggang, ya. Diabadikan oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena peran dua tali itu ternyata nggak simpel. Peran dua tali itu ternyata nggak kecil. Kenapa? Dengan peran dua tali itu Nabi SAW kemudian bisa hijrah, bisa sampai ke Madinah, sampai kemudian mendirikan daulah Islam di Madinah, sampai kemudian Madinah itu kemudian menyebarkan Islam, sampai kemudian Islam itu menyebar ke seluruh dunia, sampai kemudian Islam itu menyebar ke seluruh penjuru Arab dan lain sebagainya. Itu bermula dari apa? Salah satunya apa? Tali. Subhanallah, tali sebagai pengikat bekalnya Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, diabadikan oleh para sahabat. Dialah Asma, pemilik dua ikat pinggang. Dua tali ikat pinggang. Subhanallah. Kenapa diabadikan? Padahal cuma dua masalah tali. Kenapa? Karena itu untuk hijrah. Jadi pelajarannya, kalau untuk amal yang besar, peran sedikit akan jadi besar insya Allah. Ya, maka jangan sepelekan yang namanya peran untuk perjuangan, meskipun itu peran itu sedikit. Saya nggak bisa pergi berjihad, Ustaz, ke Palestina, kemana, tapi saya bisa menyumbang hanya sedikit ini. Jangan remehkan. Kalau itu untuk amalan yang besar. Kenapa? Karena nanti itu nilainya besar. Ya, dengan nilai itulah kemudian suatu saat kemudian Palestina dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bisa jadi demikian. Maka kita pun mempunyai andil yang besar dalam menyebarkan ataupun menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab, ya. Ternyata enggak cukup satu hari ini untuk menjelaskan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baru keluar kota Mekah, ya kan? Baru berangkat dari kota Mekah. Iya. Memang saya sengaja demikian. Pas berangkat mandek aja, ya kan? Nek gak pas berangkat gak seru, ya kan? Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan diberikan waktu, kesempatan untuk bisa melanjutkan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Aqulu qali hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.